Terus yang kelima, di opini kita akan bahas tentang tumbukan, yang mana di bagian tumbukan ini kita akan bahas tentang jenis-jenis tumbukan ya. Ada 3, tumbukan lenting sempurna, sebagian sama tidak lenting sama sekali, dan yang terakhir kita akan bahas tentang koefisien restitusi ya. Restitusi, yang mana koefisien restitusi ini berhubungan dengan fenomena tumbukan, juga hubungannya sama hukum kekalahan momentum. Nanti poin D, E, dan F yang ini ya, ini adalah bakal dibahas dalam satu kesatuan karena mereka saling berhubungan. Dan dalam soal biasanya digunakan ketiga hal tersebut di luar dari adanya momentum dan impuls ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita bahas tentang momentum. Apa sih momentum itu? Jadi sebenarnya momentum itu dalam fisika adalah besaran yang menunjukkan kesukaran suatu benda untuk dihentikan ketika benda itu bergerak, atau kesukaran benda untuk digerakkan ketika benda itu diam ya. Kesukaran benda untuk dihentikan atau digerakkan ya. Nah, oke, momentum ini apa aja sih yang mempengaruhinya? Nah, untuk kesukaran suatu benda untuk bergerak atau dihentikan itu bergantung pada 2 besaran. Yang pertama ada yang namanya massa. Ya, yang kedua itu ada kecepatan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu hubungan momentum sama massa. Hubungan momentum dengan massa. Coba saya ilustrasikan ya. Yang pertama, dengan ukuran yang lebih besar pasti lebih besar masanya dibandingkan dengan kelereng ya. Jadi M2-nya lebih besar daripada M1. Nah, buat adik-adik nih, ketika dua benda ini dari keadaan dia mau kita gerakan. Halo Kak Izhar. Iya. Ini katanya tadi sempat nge-lag. Oh, jadi gitu. Di suara teman-temannya putus-putus gitu. Katanya boleh minta diulang nggak? Boleh. Kita ulang ya. Oke, dari awal. Oke, terima kasih sudah mengingatkan kakak. Oke, kita ulang ya. Jadi di sini kita itu sedang bahas momentum ya. Nih, momentum itu apa sih? Momentum itu dalam fisika adalah besaran yang menunjukkan kesukaran suatu benda untuk dihentikan atau digerakkan ya. Jadi kalau bendanya sedang bergerak, ya sukar untuk dihentikan. Tapi kalau bendanya sedang diam, sukar untuk digerakkan. Itu adalah momentum. Nah, besaran yang berhubungan sama momentum itu ada massa sama kecepatan. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih, gimana sih hubungan momentum sama si massa. Di sini kakak ibaratkan ada 2 benda, ada kelereng sama ada bola besi. Yang mana massa bola besi itu lebih besar daripada massa si kelereng ya. Jadi kelereng massanya M1, bola besi massanya adalah M2. Dari sini kira-kira kalau dua-duanya dari keadaan diam, mana yang lebih sukar untuk digerakkan dengan gaya yang sama besar ya? M2. Coba M2 karena massanya lebih besar ya. Jadi di sini bisa dituliskan bola besi lebih sukar untuk digerakkan dibandingkan dengan kelereng ya. Kelereng.
Nah, gimana nih hubungannya? Berarti kan momentum itu kesukaran. Semakin sukar berarti momentumnya semakin besar ya. Nah, di sini semakin besar massa, lebih sukar. Artinya massa sama momentum itu berbanding lurus ya. Bisa dituliskan ternyata momentum berbanding lurus dengan massa. P untuk momentum ya. Ini untuk momentum, M-nya untuk massa. Nah, jadi bisa kita tuliskan semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentum benda ya. Momentum benda. Ini hubungan antara momentum sama massa. Berikutnya, kita bahas yang hubungannya sama kecepatan. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak ya? Oke, aman ya? Kita lanjut. Oh, suara kakaknya jelas nggak sekarang? Jelas. Jelas, Kak. Jelas. Oke, sip. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Sekarang kita hubungan antara momentum sama kecepatan ya. Hubungan momentum dengan kecepatan. Coba anggaplah ada mobil. Masanya sama ya. Jadi mobil ini masanya M1 nih. Oh, ini kurang jelas ya. Saya ganti dulu. Nah, ini ada mobil ini masanya M1. Terus yang ini mobilnya ada M2. Tapi masanya sama. Berarti M1 sama dengan M2. Nah, sekarang keduanya itu bergerak nih, tapi kecepatannya berbeda. Mobil pertama bergerak dengan kecepatan V1. Terus mobil 2 bergerak dengan kecepatan V2. Yang mana anggaplah V1-nya itu sebesar berapa ya? 20 aja ya. 20 meter per second, V2-nya 30 meter per second. Kalau gini kan artinya mobil 2 lebih cepat daripada mobil pertama, ya. Nah, sekarang kita coba. Kalau kita rem, mana yang lebih mudah untuk kita rem? Mobil 1 atau mobil 2? Mobil 1. Mobil 1. Mobil 1 lebih mudah ya? Mobil 1. Nah, Ya, mobil 1. ya betul. Mobil 1 lebih mudah untuk direm dibanding mobil 2. Artinya yang lebih susah mobil 2. Nah, yang lebih susah itu kan momentumnya semakin besar. Jadi ternyata semakin besar kecepatan, momentumnya semakin besar juga, ya. Nih, bisa ditulis V-nya akan lebih besar, V-nya juga ya. Tapi kecepatannya kecil, momentumnya juga akan lebih kecil. Dari sini kita akan tahu bahwa hubungan momentum sama kecepatan itu sama kayak hubungan momentum dengan massa, yaitu berbanding lurus, ya. P-nya sebanding dengan V, atau P sebanding dengan V. Nah, kalau kayak gini, gimana nih kalau kita buat persamaan? Ternyata dua-duanya berbanding lurus. Jadi bisa kita tuliskan persamaan untuk momentum itu, saya tulis di sebelah sini aja ya. Ini di sebelah kiri, saya hapus dulu yang sebelah kiri ya. Nah, di sini ternyata hubungan persamaan momentum itu P sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Ini P-nya harusnya P kecil ya. Nah, kayak gini. Ini persamaan dari momentum ya. Yang mana P-nya adalah momentum. Nah, momentum ini dia punya satuan massa itu kilogram. Kecepatan itu meter per second kan, jadi kilogram meter per. Untuk massanya M, massa ya, satuannya kilogram, P kecepatan.
itu satuannya meter per second. Nah, ini adalah momentum. Oke, coba misal nih, ada sebuah benda, gambarnya deh mobil aja ya. Mobil masanya 100 kg. Ya. Dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Jadi momentumnya berapa nih? Coba. Boleh kalian tulis. 2000, Kak. 2000, Kak. 2000, Kak. 2000, Kak. Nah, oke. Betul ya, 2000. Karena untuk nyari momentum tinggal dikalikan massa dikalikan dengan kecepatannya. Jadinya 100 dikali 20 sama dengan 2000. Satuannya kilogram meter per second ya. Oke, kalian udah paham ya tentang momentum nih. Caranya tinggal kalian kalikan aja. Oke, itu momentum ya. Oke, kalau kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Kak, Aman, Pak. Ya, aman. Sip. kalau Gimana? enggak lanjut Kak. Lanjut. Bener nih, ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau misalnya ini Kak, misalnya kan misalnya diketahui masa bendanya itu satuannya misalnya gram, terus itu kilometer per jam, itu harus diubah ke kilogram sama meter per sekon Kak ya? Betul. Harus diubah dulu ya ke satuan SI. Satuan SI dari massa kan kilogram ya. Jadi yang gram kita konversi ke kilogram, yang kilometer per jam kita ubah ke meter per second ya. Gitu. Jadi satuan momentum harus dalam kilogram meter per second. Itu jelas ya. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Aman, Kak. Aman. Lanjut, Oke. lanjut. Sip, kita lanjut ya. Berikutnya kita akan bahas impuls. Nah, impuls kenapa bersatu sama bab momentum? Karena keduanya berhubungan. Jadi impuls, kalau momentum itu kan besaran yang menunjukkan kesukaran si benda untuk digerakkan atau dihentikan. Nah, impuls ini adalah besaran yang mana dia itu bisa merubah momentum benda, ya. Besaran yang dapat merubah momentum benda. Katakanlah ada bola nih. Bola dilempar ke arah mana ini? Kanan ya. Dengan kecepatan V. Terus kita punya tongkat. Baseball ya. Kok baseball bener sih? Yang ya, benar ya. Tongkat baseball ini dia ke bola. Apa yang jadi sama bola yang asalnya kanan? Kalau dia dikenai sama si pemukul. Ngelak, Kak. Apa? Apa yang jadi sama bola? Ngelak. Macet Kak, nge-lag. Oleh? Iya. Iya Kak, nge-lag, putus. Putus-putus. Oke, coba. Bilang Kak. Tes. Tunggu sebentar ya. Halo? Udah aman Kak, lanjut. Udah aman? Oke. Aman, Kak, Aman aman. ya. Nah, coba kan misalnya di sini ada bola nih, bola ya. Dia digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Terus di sebelah kanan tuh ada seorang pemukul pakai tongkat baseball lah ya. Ini lagi main baseball ceritanya. Terus si bolanya dikenai sama tongkat itu. Nah, apa yang terjadi sama si bolanya? Kira-kira arah geraknya bakal kayak gimana? Balik arah. Bakal Berbalik berubah. arah. Berubah. Berbalik arah, Kak. Oke, berarti bisa dibilang dia berubah kecepatan ya. Anggap ini V1, ini dia berubah jadi V2, tapi arahnya berlawanan ya. Ya.
yang namanya kecepatan itu kan besaran vektor. Besaran vektor artinya ada arahnya. Kalau arahnya berubah, berarti momentumnya juga bakal berubah ya, karena dia bergantung sama kecepatan. Nah, apa yang terjadi antara si bola sama tongkat? Jadi si tongkat ini mengenai bola, pasti ada gaya kontak ya. Ada gaya kontak, anggaplah ini F, dan gaya kontak itu arahnya pasti berlawanan dan bekerja pada kedua benda ya. Ini F1, ini F2. Besarnya sama, nilainya sama besar, cuman arahnya berlawanan. Itu gaya kontak. Nah, mereka dikenai gaya kontak, terus berlangsung pada waktu tertentu, yang mana waktunya itu sangat singkat. Nah, jadi dari sini ada dua besaran yang berhubungan sama impuls, yaitu gaya sama perubahan waktu. Bisa kita tuliskan untuk persamaan impuls itu adalah gaya dikali waktu. Waktu apa ini? Waktu kontak, ya. Gayanya juga gaya kontak, ya. Itu gaya yang bekerja pada kedua bendanya. Oke, saya tandai dulu. Kayak gini. Nih, persamaan impuls ya, di mana I itu untuk impuls. Yang satuannya kita ambil dari S. S itu kan gaya. Satuannya adalah Newton. Berarti impuls depannya Newton. Delta T satuannya adalah second. Jadi impuls satuannya adalah Newton second ya. Oke, untuk F-nya itu adalah gaya. Satuannya Newton dan delta T-nya waktu. Kontak. Satuannya second kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih lupa dari suatu satuan, kalian bisa lihat aja dari persamaannya. Jadi persamaannya apa? Kalian ambil satuan yang masing-masingnya, kemudian tinggal kalian tuliskan aja si satuannya. Kayak gitu, ya. Oke, sekarang ini impuls nih. Tadi besarnya yang berubah momentum benda. Ternyata yang berubahnya itu karena adanya gaya kontak yang bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Itu impuls ya. Oke, tapi ini impulsnya masih untuk gaya yang konstan ya. Di sini syaratnya gaya konstan. Maksudnya kayak gimana, Kak? Jadi gaya yang dikasih ke si bendanya itu nilainya tetap selama selang waktu tersebut. Misalnya, dia bekerja dari detik ke-1 sampai detik ke-4. Anggaplah di grafik ya. Ini ada F, ini ada delta T ya. Atau T aja. Karena nanti selang waktunya tinggal kita kurangi. Anggaplah ini ST. Nah, anggaplah ada gaya sebesar F0 yang bekerja dari detik 1, 2, 3, sampai 4, nilainya sama sebesar F0. Nah, jadi kalau di grafik kayak gini, ini yang disebut dengan gaya konstan ya, jadi nilainya itu sama terus untuk selang waktu tertentu. Nah, terus kalau gayanya nggak konstan, gimana, Kak? Misal nih, dari detik ke-0 sampai detik ke-1 tuh, gayanya tuh berubah, naik terus, asalnya kecil, naik, sampai ke F0 nih segini. Kalau dibikin grafik ya, kayak gini. Nah, kok jelek sekali grafiknya. Coba diperbaiki dulu ya. Nah, kayak gini. Terus dari detik ke-4 ke detik ke-5, dia turun lagi, gayanya berkurang. Nah, kan kayak gini, berubah nih, ya gayanya. Nah, untuk nyari impulsnya gimana? Untuk nyari impuls yang kayak gini, bisa disebut impuls untuk gaya tidak konstan, sama seperti bahasan usaha dan energi. Dulu waktu itu, usaha oleh gaya yang berubah. Nah, ini juga sama. Jadi, kalian tinggal nyari luas daerah di bawah kurvanya. Kalian tinggal cari luas ini ya. Nih. Jadi bisa ditulis impulsnya itu adalah luas daerah. Kok bisa sih? Kalau misalnya kalian udah belajar integral, nah itu hubungannya sama integral. Tapi karena di sini kita tidak perlu mengintegralkan, nggak ada fungsinya, jadi kita tinggal langsung aja nyari si luas daerahnya ya.
Kayak gini. Tuh, untuk nyari impuls oleh gaya tidak konstan. Oke, kita ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut ya. Oke, aman. Oke. Kita coba deh, anggaplah Izin ada. screenshot yang tadi, Kak. Oh, boleh. Yang ini. Ya. Iya. Oke. Tapi nanti juga kalian bisa tonton lagi ya videonya, ada di Seri Journey, nanti disimpan di sana. Bisa kalian lihat lagi record dari pembelajaran hari ini ya. Iya. Oke. Coba, misal nih ada benda yang lagi diam. Terus dikasih gaya sebesar F dalam selang waktu delta T. Ini mah kita cari dulu. F-nya anggaplah 100, delta T-nya 0,1 second, ini 100 Newton ya. Kira-kira impulsnya berapa nih? 10 Newton 10. second. Newton per detik. 10. 10, betul ya? Betul. Satuannya apa? Newton Newton second. Second. Newton second ya, nggak pakai per ya. Oke, jadi impulsnya betul. Iya, Kak. 100 dikali 0,1 sama dengan 10 Newton second. Kayak gitu. Ini untuk impuls ya, masih gampang lah materi-materi awal. Sekarang kita coba deh gimana hubungan antara momentum sama impuls. Nah, karena biasanya untuk bukan biasanya lagi, di UTBK 2019 kemarin itu kita perlu tahu hubungan momentum sama impuls itu kayak gimana. Jadi bisa ngerjainnya kalau kita paham hubungan momentum sama impuls ya. Oke, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, impuls itu adalah besaran yang dapat merubah momentum benda. Oke, anggaplah suatu benda dia punya kecepatan asalnya V1, masanya M ya. Terus dikenai gaya. Arahnya dia kan ke kanan nih, terus kita kasih gaya juga ke kanan. F. Ya F aja lah ya. Dalam waktu delta T. Kira-kira apa yang terjadi sama kecepatan benda ketika dia bergerak terus kita kasih gaya searah dengan arah geraknya? Bertambah. Bertambah. Betul, bertambah. Berarti kalau gitu, kayak gini, berarti di suatu titik dia kecepatannya jadi V2 anggaplah ya, di mana V2 ini lebih besar daripada V1 ya. Nah, di sini ada perubahan dong. Posisi awal dia punya momentum sebesar P1 ya. Posisi kedua dia punya momentum sebesar P2. Nah, yang namanya perubahan kan di sini besaran untuk merubah momentum. Perubahan itu pasti identik dengan yang namanya delta atau selisih ya. Ternyata hubungan antara impuls itu adalah perubahan momentum. Ya. Karena impuls berfungsi untuk merubah momentum. Nah, kita masuk aja persamaannya. Impuls itu kan S dikali delta T ya. Ya. Terus delta-nya berarti P2 dikurangi P1. Nah, ini kita tulis F dikali delta T sama dengan P2 min P1. Berarti ini M V2 dikurangi M V1. Ini M-nya bisa kita keluarin ya. Nih, M ini sama M ini bisa kita keluarkan. Jadinya kita bisa ubah bentuknya kayak gini. F dikali delta T sama dengan M V2 dikurangi V1. Atau bisa kita tulis impuls sama dengan M V2 min V1. Itu bebas sih kalian mau tulis pakai yang mana, tapi kalau misalnya nanti dicari gaya hubungannya sama perubahan kecepatan, berarti kan kita gunakan yang atas ya. Tapi kalau kita mau nyari impuls dari perubahan kecepatan, pakainya yang bawah, kayak gitu. Tergantung kita nanti cari yang mana. Ini ya. Ini persamaan untuk hubungan antara momentum sama impuls. Kayak gini. Nah, coba misal deh kayak gini. Biasanya soal-soal di sekolah suka ada soal kayak gini. Ada bola nih. Kita gerakan ke sebelah kanan, mengarah ke dinding. Ya.
Nah, kecepatan V1 anggaplah 10 meter per second dan dia masanya adalah 100 gram. Terus tiba-tiba dia berbalik arah, menumbuk dinding, dia berbalik arah dengan kecepatan V2-nya adalah 5 meter per second. Ya, kira-kira impulsnya berapa nih? 500. Oke, ada yang jawab 500. 0,5. 0,5. 0,5. Oh iya, 0,5 Kak. 0,5. Belum diubah ke kilo. Oke. Udah yakin ya 0,5? Ada yang punya jawaban lain? Min 0,5. Min 0,5. Oke, berarti arahnya berubah. Terus kayak gimana lagi nih? Ada lagi yang lain? Sebenarnya kakak juga belum tahu jawabannya berapa ya. Nanti kita buktikan aja. Ingat ya, kecepatan itu adalah vektor, yang mana arah menentukan tanda dari besarannya. Di sini mula-mula bergerak ke kanan, terus berbalik arah jadi ke kiri. Gimana nih? Kita coba jawab ya. Kan impuls itu perubahan momentum. Pakai yang ini ya, yang M, V2 min V1. Cuman ingat, kecepatannya itu arahnya berbeda. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kita ambil tanda yang sama. Anggaplah yang gerakannya ke kanan itu tandanya positif ya. Nih, kita kasih perjanjian tanda aja. Kalau geraknya ke kanan, gerak ke kanan, ini positif ya. Kalau ke kiri itu negatif. Kenapa kita ambil ini? Kita sesuaikan aja sama sumbu koordinat kartesius ya. Yang mana ke kanan itu sumbu X positif, ke kiri itu sumbu X negatif ya. Begitupun nanti ke atas sama ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Begitu ya. Oke, berarti di sini impulsnya masanya kan 100 gram. Kita ubah dulu ke kilo ya. Dari gram ke kilo itu naik 3, berarti dibagi 1000, jadinya 0,1 kilogram. 0,1 ya. V2-nya ke kiri itu berarti tandanya negatif ya. Berarti minus 5 dikurangi ke kanan nih si 10, berarti dikurangi positif 10. Nah, begini, jadinya 0,1 minus 5 minus 10 jadi berapa? Min 15. 15. Nah, minus 15 dikali 0,1 jadi minus 1,5. 0,5 Kak. ton meter ya. Nah, biasanya yang salah itu adalah karena tidak ngasih tanda, yang mana kalau misalnya arahnya berubah tidak dikasih tanda negatif kayak gitu ya. Itu makanya tadi jawabannya lebih banyak yang jawab 0,5 karena tinggal 10 kurangi 5 ya, atau 5 kurangi 10 kayak gitu. Makanya jawabannya salah, harusnya 1,5. Nah, tanda minus ini cuma menunjukkan kalau arah momentumnya berarti kemana? Kiri. Ke kiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi tanda minus untuk menunjukkan arah ke kiri, momentumnya kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak hubungan momentum sama impuls yang ini? Kalian tinggal tahu aja persamaan yang ini ya. Yang dua itu. Ya. Oh iya, NS ya. Ini salah tulis, harusnya apa? Bukan NM ya, NS. Wih, untung diingetin ya. Sama siapa tuh tadi? Makasih ya udah ngingetin. Maafin kakak tadi ada salah dikit. NS ya satuannya. Kalau Newton meter satuan apa ya? Ada yang tahu nggak Newton meter satuan apa? Torsi. Torsi. Benar ya, torsi F kali D. Betul tuh. Malah ketukar sama torsi. Satuannya Newton second ya untuk momentum sama impuls. Sama. Sebentar ya Kak, mau di SS. Boleh. Udah? Udah Kak, lanjut. Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, Udah, Kak. sekarang oke. Bahasan berikutnya itu adalah hukum kekekalan momentum.
mirip sama seperti hukum kekekalan energi di bab usaha energi, ada syaratnya nih. Hukum kekekalan momentum itu berlaku. Jadi selnya itu apabila resultan gayanya 0 ya. Resultan gaya pada sistem benda sama dengan 0. Nah, ini hukum kekekalan momentum berlaku. Oke, jadi ada syaratnya dulu, gak ada gaya luar yang mempengaruhi si sistem benda yang kita analisis. Kalau biasanya gaya yang mengganggu itu adalah gaya gesek, terus ada gaya apa lagi ya? Lebih ke gaya gesek sih, karena si lantainya kan kasar, jadi ada energi yang hilang disebabkan oleh gaya luar gitu ya. Nah itu sehingga resultan gayanya tidak sama dengan 0. Nah kalau misalnya resultan gaya sama dengan 0 kan memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah hukum kekekalan momentum itu kayak gimana sih? Jadi bunyi dari hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sistem benda, sebelum tumbukan sama dengan momentum kok M-nya banyak. Sistem benda setelah tumbukan. Nih, jadi bisa dibilang momentum itu bernilai konstan ya. Bisa dituliskan kayak gini. P1 itu sama dengan, jangan P1 deh, P sama P aksen aja ya. P aksen. Nah, yang ada tanda aksennya ini menunjukkan kalau dia setelah tumbukan ya. Setelah tumbukan. Tumbukannya kayak gimana? Nah, yang namanya tumbukan itu terjadi minimal ada 2 benda ya, bisa bendanya bergerak sama diam atau bergerak sama bergerak. Misal kalau yang bergerak sama diam tuh kayak tadi tuh bola numpuk dinding, nah itu bertumbukan ya, si bola sama dinding. Terus kalau bisa bergerak ya anggaplah ada bola 2 bergerak berlawanan arah hingga bertumbukan, itu bisa. Tapi sebenarnya searah juga bisa. Tapi syaratnya benda yang di belakang benda lain harus bergerak lebih cepat ya. Misal nih, ini bergerak dengan V2, ini bergerak dengan V1. Sama-sama ke sebelah mana nih? Kanan ya. Sama-sama ke kanan, tapi dia pengen bertumbukan. Caranya gimana? Caranya ya V1 harus dibikin lebih besar daripada V2. Jadi si benda 1 ini harus dibikin menyusul benda 2. Kayak gitu, baru mereka bisa bertumbukan kalau arahnya pengen sama. Kayak gitu. Kalau misalnya yang berlawanan, ya gimana pun kondisinya udah pasti bisa bertumbukan asal bergerak salah satunya. Kayak gitu. Ya. V2. Nah, ini salah satu peristiwa tumbukan. Nah, terus gimana nih P sama P aksen? Di sini kan dia punya momentum, saya hapus dulu deh yang ini ya. Mula-mula nih, dia anggaplah punya M1 yang sebelah sini. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan M2. Pertumbukan dia, kondisi pas tumbukan bersatu dong kayak gini. Ya. Menyusul nih, rempet. Nah, terus kita ini pas tumbukan. Tumbukan. Di sini sebelum tumbukan. Nah, pas setelah tumbukan, kita nggak tahu tuh kondisinya gimana. Kita ibaratkan aja ya, si bendanya sama-sama bergerak ke sebelah kanan. Anggaplah ini jadi V1 aksen, ini jadi V2 aksen, tapi kecepatannya tuh ternyata jadi berubah. Asalnya lambat jadi cepat, yang cepat jadi lambat. Itu bisa terjadi ya. Nah, di kondisi yang setelah tumbukan ini, tumbukan, kita punya V1 aksennya jadi lebih besar daripada jadi lebih kecil ya.
lebih kecil dari V2 aksen. Anggaplah kondisinya kayak gini. Nah, kita perhatikan momentum sebelum tumbukan. Pastinya di sini dia punya P1 ya. Nih, untuk benda 1. Di sini punya P2. Nah, setelah tumbukan, kita punya P1 aksen sama P2 aksen. Ya. Oke, saya hapus dulu ya sebelah apa ini? Kiri. Nah, tadi kan disebutkan momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Sistem itu artinya adalah penjumlahan seluruh momentum. Artinya bisa kita tulis yang sebelum tumbukan itu P1 ditambah P2. Yang setelah tumbukan berarti P1 aksen ditambah P2 aksen. Ya. Nah, sekarang kita keluarkan aja persamaannya. Ini bisa kita tulis M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ini adalah persamaan hukum kekekalan momentum ya. Jadi saya tuliskan lagi aja di sini. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini persamaannya ya. Persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, kalau misalnya nih, momentum awalnya sama dengan momentum akhirnya, terus dia tuh ada tumbukan ya. Nah, nanti ini kita akan bahas si tumbukannya itu terjadi tumbukan apa. Jadi nanti setelah tumbukannya bisa kita analisis tuh bakal kayak gimana sebenarnya. Nah, si tumbukan ini akan mempengaruhi energi kinetik sistem bendanya itu bakal tetap atau tidak, tergantung. Oke, ini kalian simpan dulu ya, si hukum kekekalan momentum, M1V1 ditambah M2V2, kemudian M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Coba disimpan dulu, saya akan langsung bahas ke tumbukannya. Nah, tumbukannya ya. Si tumbukan itu kondisi menunjukkan si bendanya itu setelah tumbukan kayak gimana. Nah, si tumbukan ini terbagi jadi 3 ya. Saya langsung aja bahas. Yang pertama ini ada yang disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Maksudnya kayak gimana sih? Oke, kita kan punya sistem benda yang bergerak. Saya analisis aja salah satu ya. Di sini, atau akan lebih mudah kita buat dia turun aja. Nah, ini ada lantai, yang mana lantai diam ya. Terus kita punya benda yang dari ketinggian sebesar H. Jadi kita turunkan jatuh bebas ya. Nah, dia pas tepat mengenai lantai, dia punya energi dong, karena dia bergerak dengan kecepatan sebesar V. Nah, kalau terjadi tumbukan lenting sempurna antara lantai sama bola, maka bola itu akan memantul ke kondisi semula. Jadi setelah memantul itu ketinggiannya bakal sama dengan sebelum tumbukan. Dia bakal naik lagi ke atas, terus nggak akan berkurang ketinggiannya sama sekali. Gitu ya. Itu kalau tumbukan lenting sempurna. Kenapa? Karena ketika tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi yang hilang. Energi yang hilang. Jadinya energi itu utuh, dia bisa naik lagi ke kondisi semula. Gitu ya. Oke, paham nggak sampai sini? Jadi intinya, kalau terjadi tumbukan lenting sempurna itu, dia energinya tidak ada yang hilang. Oke, di sini ada contoh soal lagi nih, Kak? Ada. Oh ya, nanti contoh soalnya ada lagi ya di akhir. Kakak udah siapin contoh soal UTBK sama SIMAK UI sama untuk UGM. Nanti kita bahas juga. Tapi untuk soal per itunya nanti kakak coba tuliskan ya. Tuh. Tapi ini kita bahas dulu tiga-tiganya sekaligus.
Karena ketiga bagian itu yang hukum kekekalan momentum, tumbukan sama koefisien restitusi itu selalu beriringan ya. Tuh, kita bahas dulu. Kita lanjut deh, belum ada ya. Jadi intinya, tumbukan nanting sempurna tidak ada energi yang hilang. Terus apa nih yang berlaku ketika tumbukan nanting sempurna? Yang pertama, pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu terjadi di semua kondisi, mau tumbukan nanting sempurna, tumbukan nanting sebagian, ataupun tidak nanting sama sekali. Hukum kekekalan momentum pasti berlaku, ya. Nah, di sini dia berlaku hukum kekekalan momentum. Jadinya bisa kita tulis di sini M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ya, kalau kondisinya kayak gini, anggaplah si lantainya itu M2, si bolanya M1, nanti kalian bakal punya lantai kan nggak bergerak ya karena bola, jadinya V2-nya 0, V2 aksennya juga 0, jadi kita punya M1V1 sama dengan M1V1 aksen. Ini kita coret, ini V1 sama dengan V1 aksen, gitu ya. Karena energinya tidak ada yang hilang, jadi kecepatannya sama, ketinggian yang bisa dicapai pun bakal sama kalau dia ada lantai yang ditumbuk oleh bola. Tuh, dia berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik. Nah, karena energinya tidak ada yang hilang, jadi energi kinetiknya bakal sama. Energi kinetik apa? Energi kinetik sistem ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan, EK itu kan sebelum tumbukan, berarti EK1 ditambah EK2. EK aksen itu adalah energi kinetik setelah tumbukan. EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Ya. Nah, ini bernilai sama nih. EK-nya sama dengan EK aksen. Untuk pembuktiannya, kita coba tuliskan aja. Di sini EK yang punya cuma EK1 sama EK1 aksen ya. Kenapa? Karena si lantai kan tidak bergerak. Jadinya bisa kita tulis EK itu sama dengan EK1 yang sebelum tumbukan, ya setengah M V1 kuadrat. Ya, maksudnya M1. Sedangkan EK aksen, itu dia cuma punya EK1 aksen, setengah M1 V1 aksen kuadrat. Nah, di sini kan yang berbedanya cuma V1 sama V1 aksen. Tapi kita punya V1-nya itu sama dengan V1 aksen. Maka EK-nya juga bakal sama ya. EK sama EK aksen. Kayak gitu. Jadi, untuk tumbukan nanting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum sama hukum kekekalan energi kinetik. Soalnya tidak jelas soal, oh iya. Kita coba dulu ya. Oh, bukan ya. Kira ada yang komen soalnya tidak jelas ya. Ternyata bukan itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana sih di soal itu kita biar tahu kalau jenis tumbukan itu kan nanti secara langsung ya sudah syukur ya, berarti dia udah ngasih tahu ternyata tumbukannya nanti sempurna. Terus kalau yang nggak disebutin nanti sempurna, kita tahu dari mana? Nah, biasanya di soal itu suka disebutkan yang namanya koefisien restitusinya, ya. Yang mana koefisien restitusi untuk tumbukan nanti sempurna. Maaf, Kak, putus-putus. Kak Izhar, Putus. Putus lagi, Kak. putus-putus Putus-putus, deh suaranya. Oh, Putus-putus, Kak. putus-putus lagi. Putus, Ya, Kak. Kak. Nge-lag. Bentar ya. Nge-lag. Coba ditunggu sebentar ya.
Hmm, Sepertinya sudah aman, Kak. Kak, udah? Iya. Bilang Kak. Udah jelas Kak suaranya. Udah jelas. Halo. Dilanjut, Kak. Udah kedengeran sekarang? Udah Kak. Udah. Iya Kak. Masuk Kak Izhar, tapi coba diulang lagi aja dari yang sebelumnya Kak. Oke. Gimana? Suara kakaknya udah ada belum sekarang? Udah Kak. Sudah Kak. Udah Kak. Ya. Oke, ulang lagi ya. Dari mana nih? Ulang aja dari awal lagi, dari tumbukan anting sempurna ya. Tadi, jadi tumbukan anting sempurna itu, ciri di soalnya itu kalau nggak disebutkan dia tumbukan anting sempurna, pasti diketahui koefisien restitusinya bernilai 1. Nah, koefisien restitusi itu simbolnya E, dia bakal bernilai 1 kalau anting sempurna ya. Nah, apa yang berlaku ketika tumbukan anting sempurna? Yang pertama, dia berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Jadinya dia berlaku persamaan yang ini. Terus, yang kedua, berlaku kekekalan energi. Jadinya energi kinetik sistem sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik sistem setelah tumbukan, ya. Yang mana energi kinetik sistem sebelum tumbukan itu yang ini, EK1 ditambah EK2 ya, ini sebelum tumbukan. Yang EK aksen itu setelah tumbukannya. Kayak gitu. Jadi berlaku 3 hal itu, koefisien restitusinya 1, hukum kekekalan momentum sama hukum kekekalan energi kinetik. Itu tumbukan anting sempurna. Kita lanjut aja dulu ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian. Dari koefisien restitusinya itu nilainya rentang antara 1 sampai 0 ya. Dari 0 sampai 1, tapi dia nggak masuk 0, kurang dari E, kurang dari 1. Jadi kalau misalnya di soal disebutkan sebuah benda mengalami tumbukan dengan koefisien restitusi 0,6, 0,8, atau 0,5, berarti di situ terjadi tumbukan lenting sebagian. Nah, ketika tumbukan lenting sebagian ini terjadi, ada energi yang hilang. Energi yang hilang. Nah, energi hilang itu bukan serta-merta dia hilang nggak tahu jadi apa ya, tapi energi hilang ini ketika tumbukan berpotensi jadi bunyi, jadi panas, dan lain sebagainya ya. Biasanya diubah jadi bunyi atau panas. Nah, bisa kalian buktikan sendiri, kalian coba lemparkan aja bola ke dinding, pasti ada bunyi. Nah, di situ sebenarnya di kenyataannya itu untuk mencari tumbukan lenting sempurna itu susah, karena yang sempurna itu memang susah untuk didapat ya. Yang sebagian itu pasti selalu ada. Kenapa? Karena energi pasti akan selalu diubah, apalagi ketika tumbukan gitu ya. Tapi bakal bisa terjadi tumbukan lenting sempurna dengan cara kita buat alat yang dibikin sesempurna mungkin gitu ya tumbukannya. Dan itu biasanya ada di laboratorium, nggak di dunia nyata gitu. Nah, karena adanya energi yang hilang, jadi di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya, karena energi kinetik si bendanya sebelum dan setelah tumbukan bakal berbeda. Nah, jadi di sini cuman berlakunya itu hukum kekekalan momentum aja. Hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Itu ya, kalau tumbukan lenting sebagian. Yang terakhir, yang ketiga, itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak
lenting sama sekali. Nah, kalau ini cirinya lebih banyak. Bisa dari koefisien restitusinya yang bernilai 0, bisa juga dari kata-kata yang disebutkan. Selain disebutkan tidak lenting sama sekali, biasanya suka disebutkan kedua benda bersatu. Nah, kalau ada kata-kata kedua benda bersatu, nah dia sudah dipastikan kalau tumbukannya terjadi tidak lenting sama sekali. Ya, contohnya ya kita ngelempar lumpur lah ya, lumpur kayak lumpur gitu, atau slime yang bisa lengket kayak gitu, kita lempar ke dinding, kan dia nempel tuh sama dinding. Nah, itu tumbukannya tidak lenting sama sekali karena kedua benda jadi bersatu gitu. Nah, biasanya kalau ini bisa kita turunkan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena kedua benda bersatu, jadi kecepatan setelah tumbukannya itu sama ya. Jadi pada kasus ini V1 aksen sama dengan V2 aksen. Anggaplah V aksen gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V aksen ditambah M2 dikali V aksen. Ya. Terus sekarang ini bisa kita keluarkan tuh si V aksennya. Jadinya bisa kita tulis untuk peristiwa yang mana terjadi tidak lenting sama sekali itu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Kayak gini ya. Nih, kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali. Tuh, jenis tumbukan tuh. Ada tiga-tiganya ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, kalau yang ditanya tumbukan lenting sebagian pakai rumus apa? Nah, kalau yang sebagian pakai rumus yang sama sebelumnya. Jadi itu nggak bisa dituliskan rumusnya kayak yang tidak lenting sama sekali ya. Jadi di sini dia pakai yang M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini pakai yang ini. Karena kecepatannya itu belum kita ketahui nih, sebelum sama sesudahnya, nggak bisa kita pastikan. Jadi kita harus gunakan rumus awalnya kayak gini. Itu ya. Itu kalau tumbukan lenting sebagian. Oke. Sekarang ke bahasan yang terakhir ya. Kak Izhar, Iya. ada yang nanya nih. Oh, ada yang nanya. Di mana? Di chat ya? Di chat. Dari Telat nih. Gak ada gambarnya, Kak. Oh ya, nanti ya di gambar bentuknya. Kak, kalau peluru ditembakkan ke balok dan kedua benda menancap di balok dan bergerak bersama, itu tumbukan tidak lenting ya, Kak? Betul, tidak lenting ya, karena kedua benda bersatu. Gitu ya. Kalau kedua bendanya tidak bersatu, itu tidak. Bukan tidak lenting sama sekali. Bisa sebagian, bisa lenting sempurna, tergantung dari persoalannya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya disebutkan dia menancap dan tidak keluar lagi berarti bersatu, itu udah pasti tidak lenting sama sekali. Gitu ya, Telat. Dari Shelly nggak ada gambarnya, Kak. Bisa sih digambarin, coba ya. Kakak gambarkan, tapi gambar apa yang harus saya gambarin ya di sini? Oh, ini sih sebenarnya untuk jenis-jenis tumbukan. Oh, udah ada. Oh, kakak kira harus ngasih gambar apa gitu ya? Enggak ya? Ini kan itu keluar soalnya. Oh. Ini udah keluar. Oke. Kakak kira ngasih gambar apa? Ternyata gambar layar ya. Udah ada. Oke, kalau gitu. Sip. Alhamdulillah. Kita lanjut materi terakhir ya. Ada yang namanya koefisien restitusi. Nah, apa sih koefisien restitusi itu? Dari yang kita bahas tadi tentang tumbukan, ternyata kita butuh yang namanya koefisien ini. Nah, koefisien ini tuh menunjukkan perbandingan antara kecepatan setelah tumbukan sama kecepatan sebelum tumbukan. Tapi kecepatannya kecepatan relatif ya. Dituliskan perbandingan kecepatan relatif setelah tumbukan
dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nah, bukan biasanya lagi, persamaan itu ditulis dengan E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Ya, atau bisa kita tulis min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ya, begini ini persamaan untuk koefisien restitusi. Jadi kalau misalnya kalian nanti masukkan nilai V2 aksen, V1 aksen, terus V2, V1-nya bernilai 1, berarti di situ terjadi loop tumbukan lenting sempurna. Kalau kurang dari 1 tapi tidak 0, berarti dia lenting sebagian. Tapi kalau misalnya nilai E-nya 0, ternyata itu berarti tidak lenting sama sekali, kayak gitu ya. Ini untuk nyari persamaan jenis dari tumbukan berdasarkan koefisien restitusinya. Nah, selain ini juga koefisien restitusi itu bisa kita cari dengan yang namanya ketinggian. Nih, anggaplah ada suatu benda kayak tadi ya, dijatuhkan ke bawah, pas menumbuk lantai dia bergerak dengan kecepatan V1. Ini lantai ya. Terus dia setelah menumbuk kan pasti balik lagi ke atas ya, mantul. Dia bergerak lagi dengan kecepatan V1 aksen, katakanlah naik ya. V1 aksen naiknya. Ntar saya pindahin dulu deh ininya. Nah, mula-mula dia bergeraknya V1 ke bawah, terus naik lagi V1 aksen hingga menempuh jarak tertentu, yang mana jaraknya itu kurang dari H1. Katakanlah ini adalah H2. Berarti kalau kayak gini, dia tidak memenuhi hukum kekekalan energi kinetik, karena ada energi yang hilang ya, karena ketinggian yang ditempuhnya juga berkurang. Jadi energinya itu terus-terusan berkurang ketika dia bertumbukan dengan lantai. Nah, katakanlah lantai sebagai M2. Benda ini adalah M1. Ya, kita gunakan koefisien restitusinya, di mana kita punya E sama dengan min, bisa kita tulis kayak gini ya, V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, karena M2 ini lantai, berarti kan lantai diam tuh. Jadinya V2 aksen sama dengan V2 sama dengan 0. Ya. Jadi kita punya E-nya, itu adalah minus ketemu min. Ini 0 ya, minus 0 minus V1 aksen per, ini 0 min V1. Ya, jadinya E sama dengan minus ketemu minus jadi positif ya. V1 aksen minus V1. Kok minus? Ini positif, bawah minus ya, benar ya. Nah, kalau kalian perhatikan, arah geraknya kan V1 ke bawah, V1 aksen ke atas ya. Berarti yang positif yang mana? V1 aksen. Nah, V1 aksen positif, V1-nya negatif. Jadi bisa kita tuliskan V1 aksen per minus dari V1 ya. Minus, nah kayak gini. Karena dia harus dikasih tanda minus di besarannya. Kalau ini kan minus dari notasi rumusnya. Nah, kalau minus yang di dalam kurung, ini dari arahnya. Jadinya bakal minus ketemu minus positif ya. Kita punya V1 aksen per V1. Ini E-nya ya. Kita lanjut. Yang mana E, kita punya E sama dengan V1 aksen per V1. Coba kita ingat-ingat lagi gerak jatuh bebas. Ya. Gerak jatuh bebas, kecepatannya itu kayak gimana sih rumusnya? Di GJB, kecepatan ketika menyentuh rantai itu V sama dengan akar 2GH. GH. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa kita tuliskan, kan V1 aksen itu ketinggian yang dicapainya yang mana nih? V1 aksen itu untuk sampai ke H2 ya. Jadinya, kita bisa tuliskan V1 aksen itu akar 2G H2 per V1-nya itu dari ketinggian yang mula-mula, akar 2G H1. Ini kan bisa kita tulis jadi akarnya cuma 1 ya. Akar dari 2G H2 per 2G H1. Kita coret tuh si 2G-nya. Ternyata koefisien restitusi itu hubungannya sama ketinggian E sama akar dari H2 per H1. Nah, kalau di
pantulan yang berikutnya, ya kita tinggal tulis aja lanjutin. Akar dari H3 per H2, terus akar dari H4 per H3, dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan si koefisien restitusi hubungannya sama ketinggian, ya. Tuh, persamaannya. Oke, sekarang kita coba latihan deh. Anggaplah ada benda nih, ya. Benda 1 anggaplah masanya M. Benda 2 masanya 2M. Atau mau ditulisin langsung masanya ya? Tulisin aja deh ya. Anggaplah ini 1 kilogram. Yang M2-nya itu adalah 2 kilogram. Di benda 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 yaitu 5 meter per second. Sedangkan benda 2 ke kiri dengan kecepatan V2-nya berapa ya? 10 meter per second. Semoga aja nanti hasilnya jadi bagus ya. Nah, kira-kira kecepatan setelah tumbukannya kayak gimana? Kecepatan setelah tumbukan itu berapa? Yang pertama, ketika terjadi tumbukan ranting sempurna, Nah, gimana nih kalau ranting sempurna? Coba kalian kerjain dulu deh, 5 menit. 5 menit kelamaan nggak? Atau kurang 5 menit? Kurang. Kurang, ya udah 6 menit ya, 6 menit. Coba kalian kerjain. 6 menit ya, kakak tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Jadi terjadi tumbukan ranting sempurna, kalian cari kecepatan setelah tumbukan. Kecepatan benda 1 sama kecepatan benda 2 setelah tumbukannya berapa. Ya, ditunggu. 6 menit. Kalau kurang dari itu lebih bagus. Coba ya. Kalau ada yang sudah selesai, langsung ditulis di komentar ya. Oke, nih ada Desi udah jawab 5/3. Itu kecepatan yang mana tuh? 5/3. Oke, ada Regivia minus 5 meter per second. Itu yang mana tuh, Regivia, kecepatan yang mana? Oke, itu siapa tadi yang angkat tangan ya? Rosa deh. Rosa gitu ya? Maaf Kak, kepencet tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk. Aufa, V1 aksennya 1, V2 aksennya -8. Oke, ini ada 2. Masih ditunggu ya yang lain. Salah. Kenapa? Yuk, coba. Input tuh 4 meter per second. Itu kecepatan yang mana? V1 aksen atau V2 aksen? Atau sama dua-duanya?
Oke, ada Syafaq nih jawabannya, ada V1 aksennya 5, V2 aksennya 10, Sapitri 5. Oke, Regivia 1 sama minus 10. Sabili, V1-nya 5, V2-nya minus 10. Siapa ini? Ilham, Satrio 15/4. Terus Nilu minus 5 sama 10. Oke. Kalau tandanya kebalik mungkin bisa jadi karena perjanjian tandanya kita masih berbeda. Nanti kakak jelasin ya. Azna 5 minus 10, Regivia jadi 5 minus 10 juga. Oke. Ada Babani Amam 20, Wiwin 5 sama 10, besarnya ya. Tio 5 sama minus 10, Sabrina 5, P1-nya. Shima SSI minus 5 sama 10, Aulia Rosa 5, Sabrina 10, V2-nya oke, berarti 5 10 ya Sabrina tadi. Nur Halimah V1-nya 5. Faiz, udah banyak yang jawab 5 sama 10 ya. Oke tuh, ada Fatu juga sama, Jumriana. Oke, oh jawabannya sama semua ya, 5, 10 cuman bedanya di tanda doang sih. Oke, kalau gitu kakak coba jawab ya, karena kakak juga nggak tahu tuh jawabannya berapa, itu soalnya ngarang soalnya. Oke, barusan ada komentar apa nih? Arah benda mempunyai tanda kaya, betul, arah tandanya menunjukkan arah, plus minus plus kak, kayaknya iya apanya ya? Ya itu menunjukkan tanda ya, arah ya. Tadi tandanya itu positif kalau dia bergerak ke kanan, negatif kalau bergerak ke kiri ya. Gitu. Tapi besarnya rata-rata udah sama nih 5 sama 10. Kita coba jawab ya. Oke, kita mulai dulu. Tumbukan anting sempurna itu kan berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti bisa kita tuliskan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ya. Di sini kita perhatikan dulu, massa benda satu itu 1 kilo, kita masukkan. V1-nya itu 5 meter per second mengarah ke kanan. Nah, tadi ke kanan itu kita anggap tandanya positif, berarti ini 5 ya. Ditambah M2-nya 2, V2-nya itu adalah 10 meter per second, tapi arahnya ke kiri, berarti jadi minus ya. Karena untuk ke kiri kita kasih tanda negatif, 10. Oke, sama dengan M1. M1-nya 1, V1 aksennya kita nggak tahu, mau kita cari, ditambah M2-nya, itu adalah 2. V2 aksennya kita nggak tahu, mau kita cari juga. Ini kita langsung aja kalikan 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali minus 10 ya, minus 20 ya, sama dengan V1 aksen plus 2V2 aksen. Nah, dari sini kita punya persamaan V1 aksen ditambah 2V2 aksen sama dengan minus 15. Ya, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Terus persamaan lainnya kita ambil dari mana? Kita bisa ambil dari koefisien restitusinya ya. Yaitu kita punya E sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ya. Karena dia tumbukan anting sempurna, berarti E-nya bernilai 1. Ini minus, masukin aja minusnya ya langsung. Jadinya kita punya minus ketemu positif, jadi minus V2 aksen plus V1 aksen. Per V2 itu tadi arahnya kemana ya? Ke kiri, berarti minus ya. Jadi minus 10. Nah, min V1-nya ke kanan 5. Ya, jadinya kita punya 1 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Saya tukar aja posisinya. Per minus 10 minus 5. Jadinya minus 15 ya. Jadi kita punya V1 aksen min V2 aksen sama dengan minus 15. Nah, ini adalah persamaan 2. Kalau udah kayak gini, kita bisa eliminasi substitusi ya, sama persamaan 1. Kita punya V1 plus 2V2 sama dengan minus 15.
kita juga punya V1 min V2 sama dengan minus 15. Ini kita gimana ini? Tambah ya? Coba ini ada yang salah nggak ya? Kita cek dulu. 5 tambah minus 20 benar, minus 15 udah pas. Yang bawahnya juga V2-nya minus 10, minus 5, minus 15. Ada yang kurang tepat ya dari sini? Coba dari sini langkahnya ada yang berbedakah? Kak, langkah ketiga itu minusnya hilang kemana ya? Yang mana? Yang satu sama dengan V1 aksen. Oh, ini. Oh, Belum. yang Belum di tempat. ini bukan? Atau yang ini? Yang ketiga, bawahnya. Oh, yang bawahnya ini. Bawahnya. Yang ini. Ya. Enggak, sebelumnya. Oh, ini. Di Atau situ yang nggak atas? ada tulisannya. Satu sama dengan, itu harusnya kan ada minus. Minus. Oh, oh, dari sini ke bawah sini ya? Oh, dikali masuk. Makasih, Kak. Iya, dimasuk-masukin ke sini. Terus posisinya pas dari sini ke situ dibalik posisinya ya. Jadi V1-nya yang ditulis duluan ya. Kayak gitu. Sampai sini udah sama semuanya? Sama, Kak. Sama. Oh, kayak gini. Ini tinggal di apa ini? Kita hilangin V1 gimana nih caranya? Dikurang aja, Kak. Kurangi, Kak. Dikurang. Kalau dikurangi jadinya berapa dong? V1 aksen Ya. sama dengan V1 Kak ya. Oh iya, ini Tiga. V1 aksen ya. Ini aksen ya. Iya, Kak. Oke. Jadi sisa berapa ini kalau dikurangi? 3 V2 aksen. V2 absen. 3 V2 3 aksen sama V2 dengan aksen sama dengan 0. 0. Berarti V2 aksennya berapa dong? 3 Ah, minus 0 per 3. 0. 0 ya. 0, Kak. Oke. Sekarang kita cari si V1-nya ya. V1 ditambah 2 V2 aksen sama dengan minus 15 ya. Berarti V1 aksen ditambah 2 dikali 0 sama dengan minus 15. Jadi V1 aksennya sama dengan minus 15 meter per second. Begitu. Ternyata setelah tumpukan, si benda yang mana nih yang berhenti? V2 aksen ya. Berarti si benda 2 ini diam, yang ini diam. Si benda yang ini karena minus berarti bergerak ke sebelah kiri. Kondisi akhirnya tuh ini M2, ini M1, maksudnya V1 aksen kayak gitu. Ya, jadi ternyata yang satu diam, yang satunya bergerak ke sebelah kiri. Ada yang ditanyain sampai sini? Kak mau nanya Kak. Boleh. Kan yang tadi apa? Masih bingung sama caranya Kak. Yang tadi itu kan dijelasin materi tentang tumbukan ranting sempurna. Kalau di sini itu V1 sama dengan V1 aksen Kak. Oh iya. Kapan itu Kak? Kan ini berarti beda. Nah, yang ini tuh tadi kakak mau membuktikan kalau misalnya tidak ada energi yang hilang, ya. Jadinya kakak pakai kasus yang dia tuh diturunkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Ya, jadi di sini ketika dibuktikan ternyata V1 sama V1 aksen nih. Itu menunjukkan bahwa tidak ada energi yang hilang. Ya. Nah, pakai persamaan yang mana? Persamaan yang dipakai itu yang ini. Kakak tandain dua-duanya ya, jadi bikin bingung ya. Yang ini ya, yang kita pakai. Iya. Nah, yang ini. Buktinya bahwa tidak ada energi yang hilang itu adalah yang ini. Nah, terus yang ini juga sama. Karena energi kinetiknya juga ternyata tetap ya. Kayak gitu ya. Berarti rumus umumnya tuh yang dikotakin yang panjang itu Kak ya? Iya, betul. Oh, iya. Kayak gitu. Kasih. Semuanya pakai yang itu ya. Iya. Oke, kecuali yang lenting sama sekali bisa kita ubah jadi yang ini. Karena V1 aksen sama V2 aksennya sama. Jadi yang ini. Kasih Kak. Yang ditanyain lagi. Ada yang nanya nih Kak Izhar di room chat. Di room chat, oke.
Nah, kalau pakai hukum gerakan energi kinetik, bisa nggak kita, kalau misalnya pakai hukum gerakan energi kinetik, itu sebenarnya masih kita membutuhkan juga sih si yang momentumnya. Biasanya, kalau kita gunakan hukum gerakan energi kinetik itu, kalau ditanyakan energi kinetik awal sama akhirnya kayak gimana, gitu ya. Nih, kalau misalnya di sini, kan kita, kalau energi kinetik, hapus dulu ya yang ini. Kita punya energi kinetik sama dengan energi kinetik aksennya. Jadi kita punya setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat sama dengan setengah M V1 aksen kuadrat ditambah setengah M V2 aksen kuadrat. Gini kan? Ya, ini setengahnya bisa kita cari jadinya MV1 kuadrat dan seterusnya. Nah, dari sini kita masih butuh koefisien restitusi juga. Karena di sini kita masih punya dua besaran yang nggak diketahui, yaitu V1 aksen sama V2 aksen. Coba bisa juga pakai yang ini. Cuma nanti kita bakal punya persamaannya kayak gini berarti kan. Ini M1 ya, ini M2, M1, ini M2. Kita masukkan aja coba ya. Setengah. M1-nya tadi berapa ya? 1 ya? V1-nya itu berapa? 5. Dikuadratkan, ditambah setengah, dikali M2-nya 2 ya? Dikali, nah ini minus 10, dikuadratkan ya. Sebenarnya kalau energi itu kan, dia besaran skalar, jadi yang negatif akan tetap jadi positif ya. Dikuadratkan kan negatif jadi positif ya. Setengah dikali, 1 dong ini. 1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 itu 2 dikali V2 aksen kuadrat. Nah, kalau kita pakai energi kinetik, kita susah nentuinnya karena nanti kita punya V1 kuadrat sama V2 kuadrat. Sedangkan dari persamaan yang lain itu, kita nggak punya yang kuadrat, jadinya nggak bisa kita eliminasi ya. Nah, itu yang bikin susah. Biasanya energi kinetik itu cuman ditanyakan, gimana nih kondisinya energi kinetik awal sama akhir. Kita bandingkan. Kalau misalnya dia lenting sempurna, ya Eka aksen sama ke sini. Dari data yang udah kita dapat ya, kita punya setengah Eka dulu deh. Eka setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat ya. Kita masukin setengah, M1-nya itu 1, V1 kuadratnya itu 5, dikuadratkan, ditambah setengah, M2-nya 2, dikali V2 kuadratnya itu 10, dikuadratkan minus ya. Ini jadi berapa ya? Setengah dikali 1, dikali 25, ditambah setengah, dikali 2, dikali 100. Kalau setengahnya kita keluarin kan ini 25 ditambah 200. Jadinya setengah dikali 225. Gini ya. Oke, ini apalah Joule, gak usah dibagi deh. Sekarang kita cari yang Eka aksennya. Ini tadi V1 aksennya minus 15, V2 aksennya 0, diingetin ya. V1 aksen sama dengan minus 15 meter per second, V2 aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nih si Eka aksennya. Kalau Eka aksen berarti setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Setengah. M1 nilainya 1, V1 aksennya itu adalah berapa? Minus 15 ya. Dikuadratkan, ditambah setengah, M2-nya 2, V2 aksennya 0, dikuadratkan. Ini setengah dikali 1, dikali 15, 15 itu 225 ya. 225 ditambah, ini 0 ya. Jadinya setengah dikali 225. Nih, lihat nilainya. Antara Eka sama Eka aksen sama ya, setengah kali 225. Nah, ini menunjukkan kalau dia ternyata benar terjadi tumbukan lenting sempurna, kayak gitu. Jadi nanti kalau mau nyari perbandingan Eka-nya, Eka banding Eka aksen, itu adalah 1 banding 1. Kayak gitu. Nanti kakak coba tunjukin deh soal yang pakai Eka kayak gimana, gitu ya.
Itu kalau lanting sempurna. Kalau misalnya lanting sebagian, nanti E-nya aja kan tinggal diganti ya. Jadi berapa gitu misalnya. Jadi 0,5, kalian bisa coba hitung. Kalau lanting sebagian, E-nya kan jadi 0. Tidak akan langsung masukin ke rumus yang mana tadi. Nah, yang ini ya. Kayak gini. Oke, itu bahasan tentang momentum dan impuls. Sebelum ke latihan soal UTBK-nya, ada yang boleh tanyain dulu nggak? Di soal apa ini? Itu persamaan kedua menggunakan rumus apa dan kenapa pakai rumus itu? Kak, maaf mau tanya, itu persamaan kedua menggunakan rumus apa? Safitri boleh nyalain si mikrofonnya. Persamaan keduanya yang mana? Coba pindah slide dulu, Kak. Soal ke pembahasan soal tadi. Ke bawah. Yang ini. Ini. Sebelumnya. Ini. Bukan, Kak, yang pembahasan soal tadi. Udah dihapus tadi. Oh yang E itu ya? Iya, yang E itu. Oh, yang E itu pakai persamaan koefisien restitusi yang ini. Yang ini. Jadi kalau bahas tentang tumbukan itu pasti pakai hukum kekalahan momentum sama koefisien restitusi dalam satu kasus. Jadi dua-duanya pasti dipakai gitu. Dua persamaannya ya. Ya, terima kasih Kak, paham. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Ya udah, karena kita sisa punya waktu berapa ini ya? 30 menitan lagi, kita langsung aja coba kerjain ya. Soal-soal tipe UTBK-nya. Nih, di sini ada soal tentang, oh ya, ini sebenarnya tipe soal lama, yang mana dia ini bahasan tentang sebab sama pernyataan sama sebab. Opsinya itu, A-nya itu kalau benar ya, benar dan benar terus berhubungan. B-nya itu adalah benar-benar tapi tidak berhubungan. Karena di sini ada dua pernyataan ya, 1 dan 2. Kak, soal kayak gitu masih keluar gak? Nah, kalau sekarang enggak, cuman di sini kakak pakai itu buat kita paham konsepnya aja gitu ya. Kalau sekarang udah enggak dipakai, di 2019 terakhir enggak. Yang pakai itu cuman yang 1, 2, 3, 4 itu yang 2, 4 dan 4 saja atau semua benar gitu ya. Ini biar tahu aja kayak gimana sih UTBK SBMPTN tahun-tahun dulu ya. Apalagi nih, C-nya itu benar salah, membenarkan yang salah, benar dan salah. Kalau D-nya salah benar, terus yang E-nya salah-salah. Coba kita baca ya. Di sini pernyataan yang pertamanya itu, jika dua benda mempunyai momentum sama, tetapi masa berbeda, maka benda yang bermassa lebih besar mempunyai energi kinetik yang lebih besar. Oh, ini hubungan antara momentum sama energi kinetik ya. Ya, kira-kira menurut kalian kayak gimana nih? Pernyataannya benar atau salah yang pertama? Momentum sama, tetapi massa berbeda. Maka benda yang bermassa lebih besar mempunyai energi kinetik yang lebih besar. Salah, Kak. Oke, ada yang jawab salah tuh. Alasan juga salah katanya. Salah. Oh ya, ada. Oke, ada yang benar, ada yang salah. Ada jawaban E, siapa ini? Ales, itu bacanya gimana ya? Alesnya aja lah yang kalau baca, Ales. Alasannya salah juga, jadi E katanya. Oke, kita cek ya. Di sini disebutkan dua benda mempunyai momentum sama. Berarti P1 sama dengan P2. Berarti kan bisa ditulis M1V1 sama dengan M2V2 ya. Tetapi massa berbeda. Nah,
M1-nya tidak sama dengan M2. Berarti V-nya kira-kira sama nggak? Harusnya enggak ya? Enggak. Enggak. Nah, tapi kita nggak tahu nih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi sih disebutkan, benda yang bermassa lebih besar mempunyai energi kinetik yang lebih besar. Coba kita buktikan. Kalau M1-nya lebih besar dari M2, biar setara, V1-nya sama V2-nya mana yang harus lebih besar? Kedua. Nah, betul V2. karena dia pengen hasilnya perkaliannya sama, berarti yang kecil harus dikalikan yang besar ya. Jadinya ini V1-nya lebih kecil dari V2 atau V2-nya lebih besar. Berarti kita coba perhatikan di sini. Massa yang lebih besar mempunyai energi kinetik lebih besar. Nah, energi kinetik aja kita punya setengah M V kuadrat. Gimana nih? Berarti kalau kecepatannya lebih kecil, energi kinetiknya akan lebih kecil ya? Berarti salah dong. Massa yang lebih besar, Salah, Kak. nah ini salah ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita gunakan rumus kayak gini. Kakak punya rumus gabungan antara energi kinetik sama momentum. Biar terlihat lebih jelas gimana hubungan massa, energi kinetik, sama momentum ya. Kita kan punya EK itu sama dengan setengah M V kuadrat ya. Sedangkan momentum kita punya M dikali V. Berarti ini bisa kita tulis V sama dengan P dibagi M ya. Kita coba substitusi V-nya ke persamaan EK. Jadi EK setengah M, V-nya itu adalah P dibagi M dikuadratkan. Jadinya kita punya setengah M, P kuadrat per M kuadrat. M-nya kita coret ya. Coret sama coret. Jadi kita punya hubungan ketiganya itu EK sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, dari sini kelihatan jelas nih, ternyata EK itu berbanding terbalik sama massa. Hubungannya sama momentum ya. Terus, EK-nya sebanding sama momentum. Jadinya ini salah ya, karena harusnya energi kinetik akan lebih besar untuk massa yang lebih kecil pada momentum yang sama besar. Kayak gitu. Ini ya, persamaannya hubungan ketiga, EK, P sama M. Terus, energi kinetik suatu benda berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan momentum. Ini kebalik ya. Harusnya berbanding lurus dengan momentum, tapi berbanding terbalik dengan massa. Ini salah. Jadi yang jawabannya E tadi udah benar ya. Dia salah-salah. Ini kalian bisa gunakan persamaan EK sama P kuadrat per 2M. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang, ini kita lewat aja lah, itu udah bisa. Nah, sekarang yang ini dulu. Mau yang mana dulu ya? Kita cari yang agak mudah dulu deh. Yang pendek. Nah, ini nih. Dari UTUL UGM 2017 ya. Coba kerjain dulu. 5 menit ya. Sampai 45 deh. Sekarang kan 14.39. WIP ya. Coba kerjakan 5 menit sampai 14.45. Yang ini kira-kira jawabannya kayak gimana? Ada yang jawab 8/9 tuh. Shelly, Ales jawabnya A. Jumriani A. Ebian Yusuf 8/9. Praisi Simbar setengah A juga jawabannya katanya.
Nur Halimah 8/9. Nilu 8/9. Oh, jawabannya ada 2 ya, antara A sama E. Nanti kita coba buktikan ya. Sabrina juga E, Fadiah E. Shima 8/9, Fitri 8/9. Nah, udah banyak nih yang jawab 8/9. Benar gak ya 8/9? Apa setengah nih yang jawaban yang benar ya? Langsung kakak jelasin aja lah ya, karena udah banyak nih yang jawab. Yang lain, oke, I putus setengah. Kita coba bahas ya. Di sini ada, tadi kakak janjinya sampai 14:45 ya, kepala 3 menit ya. Karena udah banyak yang jawab. Kita coba. Sebuah bola bermassa M menumbuk bola bermassa 2M yang diam. Oke, kita coba gambarkan ya. Di sini, dia gerakannya nggak tahu kemana, tapi salah satunya diam, salah satunya bergerak. Ya, jadi kita bisa asumsikan kemanapun geraknya ya. Anggaplah ini M1 geraknya ke kanan, terus ini M2, dia sedang diam ya. Ini M1-nya M, M2-nya itu 2M. Terus, besarnya energi kinetik dari bola M yang hilang setelah tumbukan dibagi dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Yaudah, kita cari dulu energi kinetik sebelum tumbukan. Anggaplah si bola yang pertama ini bergeraknya dengan kecepatan V gitu ya. Karena di sini juga nggak dikasih tahu nih kecepatannya berapa. Anggaplah kecepatannya V. Jadi kita punya EK awalnya itu adalah setengah M V1 kuadrat ya. Ini juga M-nya M1. M1-nya itu bernilai M, V1-nya adalah V dikuadratkan. Jadi EK awalnya itu setengah M V kuadrat. Nah, sekarang kita coba cari dulu energi kinetik setelah tumbukannya berapa. Tapi kan untuk nyari energi kinetik setelah tumbukan, kita butuh ya. Kita coba masukin yang pertama dari hukum kekekalan momentumnya. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, kita cari M1-nya itu adalah berapa nih? Besaran M1-nya M, V1-nya kita anggap V tadi ya, ditambah M2-nya 2M, V2-nya itu adalah 0 karena disebutkan diam. Terus M1-nya M, V1 aksennya itu adalah, kita nggak tahu, kita cari dulu V1 aksen ditambah 2M dikali V2 aksen. Ya. Jadi sekarang bisa kita tuliskan, ini M dikali V ditambah 0 sama dengan M V1 aksen ditambah 2M V2 aksen. Atau MV sama dengan M V1 aksen ditambah 2M V2 aksen. Nah, karena di semua ruas ada M-nya, bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret nih sama M yang ini. Penjumlahan karena M-nya bisa dikeluarkan, nanti bisa dicoret. Sehingga kita punya sisa V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan V. Ya, kita tulis dulu V1 aksen plus 2 V2 aksen sama dengan V. Ini persamaan 1. Sekarang kita gunakan yang kedua, yaitu koefisien restitusinya. Ya. Koefisien restitusi itu nilai E ya. Di sini kita punya E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Karena dia tumbukan nanting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Minus V2 aksen. V2 aksennya yang ya kita mau cari. Atau kita langsung aja masukin ya ke dalam kurung si minusnya. Kita kali-kalikan ke sini sama ke sini. Jadinya kita punya minus V2 aksen plus V1 aksen ya.
karena min ketemu min jadi plus, per V2. V2 itu tadi diam ya, berarti 0, min V1-nya itu adalah V. Jadi kita punya minus V sama dengan V1 aksen plus, min dong. V2 aksen. Yang ini kakak balik ya posisinya. Jadinya V1 aksennya di depan. Yang ini kakak pindah ruaskan ke sebelah sini, karena asalnya pembagi jadi kali ya. Karena kan 0 min V, jadinya minus V. Dipindah ruaskan jadi minus V, sama dengan V1 aksen, min V2 aksen. Atau bisa kita tulis di sini, V1 aksen, min V2 aksen, sama dengan minus V. Ini persamaan 2. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi ya. Kita eliminasi untuk nyari V1 aksennya. Berarti kita punya V1 aksen plus 2V2 aksen sama dengan V, sama V1 aksen min V2 aksen sama dengan minus V. Biar kita hilangkan V2 aksennya, berarti kita kalikan berapa nih? Persamaan bawah. Biar V2 aksennya hilang. Putus? Halo? Ada Kak. Enggak kan tadi sempat putus tapi sekarang udah enggak. Udah enggak, oke. Nih kira-kira biar V2 aksennya hilang, persamaan yang atas harus dikali berapa, persamaan yang bawah harus dikali berapa? Kali 1 dan 2, Kak. 1 dan 2 ya? Oke, berarti kita punya persamaan barunya itu V1 aksen plus 2V2 aksen sama dengan V, yang bawahnya jadi 2V1 aksen min 2V2 aksen sama dengan minus 2V. Biar hilang kita Tambah. tambah. V1 aksen kalau dikurang minus ketemu minus Tambah. jadi plus. Iya, harusnya kita tambah ya. Ya tambah Kak. Oke, ditambah ya. Nanti kalau dikurang nggak hilang V2 aksennya ya. Oke, V1 aksen tambah 2V1 aksen kan jadi 3V1 aksennya. Plus 2V2 aksen minus 2V2 aksen itu jadi 0, sama dengan V dikurangi 2V. Jadi minus minus V. Jadinya V1 aksen itu sama dengan minus berapa nih? 3 pindah ruas jadi seperti V. Sepertiga V. Oke, kita udah punya nih V1 aksennya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan energi kinetik dari bola yang hilang. Berarti kita cari delta EK dulu untuk nyari energi yang hilang, ya. Maka hapus yang ini ya. Untuk nyari energi yang hilang, kita bisa gunakan delta EK. Ini delta EK, berarti EK 1 aksen dikurangi EK 1. Yang mana EK 1 itu kan yang ini ya. Yang pertama. Nah, EK 1 aksen setengah M1 V1 aksen kuadrat dikurangi setengah M1 V1 kuadrat. Setengah M1-nya itu M, V1 aksennya itu adalah minus 1/3 V dikuadratkan dikurangi setengah M, V1-nya itu adalah V dikuadratkan. Ini jadinya setengah 1/3 minus positif 1/3 dikuadratkan jadi 1/9 M V kuadrat dikurangi setengah M V kuadrat. Jadinya delta EK-nya kakak tulis ini ya. Setengah dikali 9, 1/9 itu jadinya 1/18 ya. 1/18 dikurangi setengah, jadi berapa tuh? Coba. 1/9 sama 1/2. Delta EK. Ini ya. Jadi 1/18 MV kuadrat dikurangi setengah MV kuadrat. Ini 1/18 dikurangi setengah MV kuadrat ya. Berarti yang ini harus kita kalikan 9. Jadi 1 dikurangi 9, ini ya 9, ini jadi 18. Minus 8/18.
mv kuadrat. Nah, tanda minus ini dia menunjukkan adalah energi hilang ya. Energi hilang. Berarti besarnya energi yang hilang itu adalah 8/18 mv kuadrat. Yang jadi pertanyaan kan perbandingan energi hilang dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Berarti pertanyaan itu adalah delta EK per EK1 ya. Udah, kita masukin aja delta EK-nya itu adalah 8/18 mv kuadrat per EK1-nya setengah mv kuadrat. Nah, mv kuadratnya bisa kita coret. 18 sama 2 sisa 9. Maka jawabannya adalah 8/9 ya. Ini perbandingannya, jadi jawabannya yang E. Tadi yang jawab E udah benar ya. Yang jawab A masih kurang tepat. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja coba bahas yang UTBK-nya ya. Nah, UTBK 2019. Yang ini, karena waktunya singkat, sisa 8 menit, kakak jelasin aja langsung ya. Nanti kalian bisa tanya langsung kalau ada yang nggak paham di tengah jalan. Ya. Oke, Kak. Di sini ada sebuah benda A bermassa MA. Bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Nah, benda tersebut menumbuk benda B diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan dalam gambar. Besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda adalah. Oke, gaya rata-rata itu kan bisa kita ambil dari impuls ya. Impuls itu adalah gaya dikali selang waktu. Nah, seperti yang udah kakak jelaskan tadi, bahwa impuls itu adalah luas daerah di bawah kurva. Ini luas daerahnya itu bentuknya segitiga. Segitiga itu rumusnya apa sih? Luasnya itu segitiga setengah Alas kali tinggi. Oke, setengah dikali alas. Alasnya yang mana? Alasnya itu adalah si delta T0 ini. Oke, delta T0 dikali tingginya berarti si F ya. F0 sama dengan F dikali delta T. Nah, selang waktu yang bekerja di sini kan delta T0 ya. Jadinya delta T0-nya bisa kita coret. Sehingga gaya rata-rata yang bekerja itu adalah F sama dengan setengah F0. Atau jadinya 0,5 F0 ya. Jawabannya yang opsi E. Kayak gitu ya. Ini tipe yang pertama. Ini tipe yang kedua. Kayaknya pasti udah sering ketemu juga, tapi kita coba bahas lagi ya. Di sini grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermassa 7,5 kg terhadap waktu. Balok bergerak dengan kelajuan 11 meter per second dan dikenai gaya mula-mula 4 Newton nih. Di grafik juga udah dituliskan gaya mula-mulanya 4 ya. Terus, jika diketahui kelajuan akhir 19 meter per second, nilai Fmax adalah, ini adalah grafik F terhadap T, berarti luas di bawahnya ini adalah impuls ya. Nah, sekarang impuls itu hubungannya kan sama perubahan momentum. Jadinya impuls sama dengan M, V2 min V1 ya. Kita cari impulsnya ya. Impuls itu luas daerah di sini, daerahnya terbagi 3. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 adalah bentuknya trapesium. Iya kan trapesium ya? Iya, Kak. Nah, trapesium itu luasnya adalah alas tambah bawah ya. Atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi ya. Oke, atasnya yang mana? Atasnya itu adalah yang ini nih. Ini ya. Atasnya 4, bawahnya yang ini. Bawahnya itu yang Fmax ya. Jadinya bisa kita tulis 4 ditambah Fmax dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya itu adalah ini ya, segini nih. Karena trapesiumnya itu dia miring ke atas gitu ya. Tingginya berarti 2 ya. 2. 4 plus Fm. Kita tulis dulu ya di sini. 4 plus Fm. Yang pertama. Yang kedua ini kan luas persegi nih. Persegi mah tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 6 dikurangi 2 itu 4. Tingginya Fmax jadi 4 Fmax ya. 2 nih. Itu 4 Fmax. Ditambah 4 Fmax
Terus ditambah luas yang ketiga itu segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya 10 kurangi 6 itu 4, tingginya adalah F max, jadinya 2 ya. 2 F max sama dengan masanya 7,5, V2-nya itu 19 dikurangi 11. Kayak gini ya. Jadinya 4 ditambah ini F max-nya itu ada 7 ya. 7 F max sama dengan 7,5 dikali 19 dikurangi 11 itu 8 ya. Berarti jadinya 7 F max sama dengan 7,5 kali 8. Kalau 7 kali 2, oh ini 60 berarti ya. Karena 4 kali 15. Oke. Dikurangi 4. Jadinya F max-nya sama dengan 56 per 7. Yaitu 8 Newton. Kayak gitu ya. Nah, makanya tadi kakak di awal jelaskan hubungan antara impuls sama momentum. Karena tipenya kayak gini di soal UTBK kemarin ya. Ini juga masih UTBK yang sebelumnya, 2019. Mungkin ini kita bahas yang terakhir ya. Oke. Oh iya. Tadi dapat 60 Gimana? dari mana? 60, oh ini, 7,5 dikali 8. Oke, Kak. Ya enggak? 7,5 kali 8, 60 kan ya? Iya, Kak, benar. 15 kali. Iya, benar ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nih, sebuah masih grafik yang sama ya. Berarti impulsnya udah pasti kalian tahu. So, benda A bermasa MA bergerak sepanjang suhu X positif dengan laju konstan. Benda A tersebut menumbuk benda B dengan massa MB yang diam. Berarti gambarnya kayak gini ya. Ini ada si benda A dengan V0 aja ya. Ini MA, terus menumbuk benda B, MB yang sedang diam. Nah, besar gaya interaksinya ditulis dalam grafik. Jika setelah bertumbukan laju benda A adalah VA. Ternyata VA aksen itu sama dengan VA. Berarti VA-nya itu adalah V0 ya. Kita tulis V0 aja. Yang jadi pernyataan ada pertanyaan itu laju mula-mula. Berarti V0 yang mau kita cari ya. Ini berapa nih? Oke, kita gunakan dulu konsep momentumnya. Di mana kita punya MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Ya. Di sini MA-nya MA, VA-nya itu adalah ya ditambah MB, VB-nya 0 ya. Karena dia mula-mula dalam keadaan diam nih benda B. Terus MA-nya kita masukkan. Nah, VA aksennya itu sebesar VA katanya. Ditambah MB. Nah, kita nggak tahu nih VB aksennya berapa. Nanti kita cari dari grafik ya. Si VB aksennya berapa. Karena ini grafik gaya yang bekerja pada benda B. Jadi nanti kita bisa cari VB aksennya. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu MAV0 sama dengan MAVA ditambah MB VB aksen ya. Sekarang kita cari VB-nya dari grafik yang mana impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. M VB aksen min VB. Nah, impulsnya seperti luasnya segitiga setengah dikali delta T dikali F0 sama dengan MB ya. Dikali VB aksen. Kenapa? Karena VB-nya 0. Dia kan mula-mula diam. Jadinya kita punya VB aksen itu adalah F0 dikali delta T per 2 dikali MB. Begini ya. Nih, sekarang kita masukin ke VB aksennya. MA V0 sama dengan MA VA ditambah MB VB aksennya F0 dikali delta T per 2 MB. Ini ya, yang bawahnya kakak hapus lagi. Sekarang kita tinggal sederhanakan aja persamaannya. Nah, ini bisa kita coret nih, si MB-nya. Terus, karena kita cuma butuh V0, berarti MA-nya harus kita pindah ruasin jadi pembagi ya. Ini V0 sama dengan MA VA ditambah F0 delta T per 2 per MA. Kayak gini. Jadinya kita bagi masing-masing aja sama MA.
MA VA bagi MA kan sisa VA ya. Ditambah, ini berarti F0 delta T per 2 MA. Kayak gitu ya. Karena ini sama aja, kalau kakak tulis kayak gini. Dibagi MA, ini dibagi MA. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita dapat yang bentuk ini. Ini ya. Nih, ini jawabannya yang mana ya? Yang B nih. B. Ya, B. Itu ya. Itu caranya. Tipe UTBK 2019 itu momentum impuls, kita mencari hubungan antara momentum sama impuls dari grafik. Kayak gitu. Ada yang ditanyain dulu sebelum apakah ada di kolom komentar? Nggak ada ya? Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kakak tutup ya. Kakak kembalikan. Iya. Pas terakhir. Ya gimana? Berarti kalau UTBK itu pemahaman konsep gitu semua gitu ya? Iya, betul. Lebih ke harus paham konsepnya dulu. Karena soalnya itu suka digabung-gabung sama yang lain. Kayak gitu. Bentar, ini ada dari Zilva, katanya minta diulang pas terakhirnya. Oke, coba kakak tulis yang terakhirnya ya. Mungkin dari sini. Dari sini ya. Kita punya MA V0 sama dengan MA VA ditambah MB. Nah, tadi VB aksennya kita dapat yang ini ya. F0 dikali delta T per 2 MB ya, begini. Terus, ini kan bisa kita coret nih, MB-nya. Jadinya sisa MA V0 sama dengan MA VA ditambah F0 dikali delta T per 2. Karena yang jadi pertanyaan itu adalah laju mula-mulanya, berarti si V0. Jadi MA-nya harus kita pindah ruaskan. Nah, kalau kita pindah ruaskan kan jadinya V0 sama dengan MA-VA ditambah F0 delta T per 2 per MA. Nah, kalau kalian ingat A plus B per C itu sama aja A per C ditambah B per C ya? B per C. Jadinya kita bisa ubah bentuknya jadi kayak gini. V0 sama dengan MA-VA per MA ditambah F0 delta T per 2 MA. Begini ya. Nah, ini MA-nya kita coret yang di depan. Jadinya, kita punya V0-nya sama dengan VA plus V0 delta T per 2 MA. Begini ya. Oke, gimana Zilva tuh? Kak, mau tanya, Kak. Iya, gimana? Untuk mencari V2 aksennya itu dari luas segitiganya, Kak. Oh, gimana? Untuk mencari VB aksen. Itu dari luas segitiganya, yang FO sama delta itu. Yang B itu mula-mula diam ya, berarti VB-nya 0 ya. Nih, disebutkan si bola B itu mula-mula diam. Terus, di sini grafiknya itu adalah grafik gaya interaksi B. Jadi, ini yang dimiliki sama benda B. Jadinya, kita bisa nyari VB aksennya dari sini. Kakak hapus dulu yang ini ya. Semoga kalian tadi udah tulis yang ini ya. Nah, kalian bisa gunakan impuls hubungannya sama perubahan momentum. Jadinya VB aksen min VB. Impulsnya itu adalah setengah alasnya delta T, tingginya adalah F0, karena luas segitiga ya. Ini luas segitiga ini. Terus, masanya adalah massa B, VB aksennya mau kita cari, VB-nya kan 0, karena dia mula-mula diam. Jadinya, setengah delta T F0 sama dengan MB, VB aksen gini ya. Jadi, VB aksennya kita punya F0 delta T per 2 MB. Kayak gitu. Kakak tinggal pindah ruaskan yang ini ke sebelah sini. Gitu ya. Iya, Kak. Makasih, Kak.
Oke, sama-sama kalau kayak gitu. Kemana ya ini Kak Yola? Hadir. Kak Izhar, karena kayaknya waktunya udah habis ya, udah 15 Ya. lebih 6. Oke, Kayaknya Kak. bisa dicukupkan aja, Kak. Siap. Oke, adik-adik. Terima kasih ya udah membersamai Kakak selama 2 jam kurang lebih. Semoga apa yang Kakak Kak. sampaikan bisa bermanfaat, bisa Sama-sama, dipahami. Kak. Semangat terus ya belajarnya. Iya, terima kasih Kakak. Yuk, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih juga ya buat kalian yang udah ikutin live class sampai akhir. Nah, setelah ini kita akan ada live class geografi. Buat kalian nih, saintek kan ya, tapi kalau misalnya kalian, aduh gabut, daripada gabut, mending ikutan aja live class geografi kami. Atau mungkin di antara kalian ada yang ikutan UTBK campuran, nanti kita ketemu lagi di live class geografi ya. Terima kasih. Nanti akan direkod, kalian bisa tonton ulang di aplikasi Cerebrumnya. Mau TO abis ini Kak, ya sok semangat ya. UTBK udah 69 hari lagi. Semangat TO-nya, gedein nilainya. Oke, semoga nanti pas hari HUTBK kalian bisa mengerjakannya dengan lancar. Amin. Oke, aku tutup aja ya. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.